Sobat Tempo, tahukah kamu kontroversi pemelesetan lukisan perjamuan terakhir karya Leonardo da Vinci dalam sebuah sketsa di pesta pembukaan Olimpiade Paris 2024 pada 27 Juli lalu ternyata juga pernah terjadi di Indonesia. Waktu itu, Tempo menjadi sorotan karena pada 4 Februari 2008, Tempo menerbitkan edisi khusus wafatnya Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Sampul majalah edisi itu juga memelesetkan lukisan perjamuan terakhir. Soeharto ditampilkan berada di tengah meja, diapit oleh putra-putrinya. Edisi khusus itu terbit dengan judul Setelah Dia Pergi. Dan inilah Putar balik. Akibat penerbitan edisi khusus berjudul Setelah Dia Pergi itu, Tempo diprotes oleh sebagian umat Katolik di tanah air. Salah satu perwakilan umat Katolik yang melayangkan protes waktu itu adalah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. 1 hari setelah penerbitan majalah bergambar Soeharto dan anak-anaknya yang ditampilkan seperti adegan lukisan Leonardo da Vinci itu, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Hermawi Taslim, langsung mendatangi kantor redaksi Tempo. Waktu itu, Hermawi menganggap sampul tersebut meresahkan dan menyinggung hati nurani dan keimanan umat Katolik. Pemimpin redaksi Tempo saat itu, Thorik Hadad pun langsung menyatakan permintaan maaf. Thorik bilang, Tempo tidak berniat menyinggung, melecehkan, atau merendahkan agama apapun. Menurut Thorik kala itu, sampul tersebut dibuat sebagai interpretasi atas lukisan De La Supper karya Leonardo da Vinci. Pernyataan itu kemudian disusul permintaan maaf secara tertulis yang dimuat di koran dan majalah Tempo edisi berikutnya. Lalu, apa sebetulnya isi majalah dengan sampul bergambar keluarga cendana itu? Di tulisan pertama majalah itu, Tempo mereportasekan bagaimana prosesi pemakaman Soeharto di Astana Giribangun di Karanganyar, Jawa Tengah. Tempo menulis, sejumlah petinggi negara yang saat itu sedang asik bercengkerama, tiba-tiba terdiam. Suasana pun senyap. Kala itu jenazah Soeharto sedang diusung masuk ke pemakaman Astana Giribangun. Setelah diletakkan, peti jenazah dibuka. Suwardi, pengurus pemakaman Desa Karangbangun, saat itu cukup kesulitan membuka kain tebal warna putih yang menyelimuti jenazah Soeharto. Diperlukan waktu sekitar 3 menit untuk membuka kain itu. Keluarga memutuskan Soeharto dikubur bersama peti yang dikalungi untayan melati. Tapi, tubuhnya diganjal tanah dan dimiringkan ke arah kiblat. 6 pengurus makam berpakaian sorjan perlahan menurunkan peti jenazah, diiringi jeritan suara trompet dari tentara. Setelah itu, jasad dihujani kembang aneka rupa, lalu ditutup tanah. Sebuah kelapa yang sudah dibelah diletakkan tengkurap di atas kuburan. Hari itu, Tempo menulis, Soeharto selesai sudah. Ia wafat di usia ke-87 tahun, dengan 32 tahun diantaranya ia habiskan sebagai presiden yang penuh kontroversi. Salah satu kontroversi Soeharto yang mungkin masih membekas dalam ingatan banyak masyarakat Indonesia saat ini adalah bagaimana ia membangun dinasti bagi keluarganya. Tak hanya memberi karpet merah bagi anak-anaknya, jejaring politik dan bisnis Soeharto pun menjalar hingga ke cucu-cucunya. Di majalah Tempo dengan sampul keluarga cendana yang digambarkan meniru lukisan Leonardo da Vinci itu, Tempo menuliskan sejumlah artikel mengenai kiprah putra-putri Soeharto di dunia bisnis maupun politik. Artikel berjudul Bakti Sepanjang Jalan misalnya, bercerita soal kiprah putri sulung Soeharto, Siti Hardianti Rukmana, atau yang populer dengan sapaan Mbak Tutut. Pada awal 1990-an, Tutut mendirikan Yayasan Tiara Indah yang menggelar kirab remaja nasional. Ia juga menjadi orang nomor 1 di Himpunan Pekerja Sosial Indonesia, Perhimpunan Donor Darah Indonesia, Organisasi Federasi Perhimpunan Donor Darah Internasional, dan Palang Merah Indonesia. Di awal 90-an, nama Tutut berkibar di dunia bisnis. Perusahaan yang ia dirikan, PT Citra Marga Nusapala Bersada, berhasil membangun jalan tol Cawang Tanjung Priok. Perusahaan ini tercatat menjadi perusahaan swasta pertama yang membangun dan mengoperasikan jalan tol. Kemudian,
dia melenggang ke bisnis media dengan mendirikan Televisi Pendidikan Indonesia atau TPI dan beberapa stasiun radio. Kiprahnya berlanjut ke dunia politik. Pengaruh kuat Soeharto di Partai Golkar membuat Tutut terpilih menjadi salah satu ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar dalam Musyawarah Nasional Golkar tahun 1993. 4 tahun kemudian, menjelang pemilihan umum 97, Tutut diajak oleh Ketua PBNU saat itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berkeliling ke sejumlah pesantren. Kepada para kiai di pesantren itu, Gus Dur mempromosikan Tutut sebagai tokoh masa depan. Pada sidang umum MPR 1998, Soeharto terpilih lagi menjadi presiden. Saat itulah, Tutut dipilih ayahnya sendiri untuk masuk kabinet sebagai Menteri Sosial. Tapi apa daya, kabinet itu hanya bertahan 2 bulan. Soeharto lengser karena gelombang unjuk rasa mahasiswa. Lengsernya Soeharto ditambah pengusutan kasus korupsi keluarga Cendana setelah era reformasi tak menyurutkan ambisi Tutut di politik. Menjelang pemilu 2004, ia justru mendirikan Partai Karya Peduli Bangsa yang dipimpin Hartono dan Ari Marjono. Meski begitu, di pemilu 2004, partai tersebut tak mendapat banyak suara. Selepas pemilu 2004, Tutut pun lebih banyak menghabiskan waktu merawat Soeharto yang saat itu mulai sakit-sakitan. Sampai akhirnya sang ayah mangkat pada 27 Januari 2008. Lalu, ada artikel berjudul Petualang yang Kini Menyendiri. Artikel ini menceritakan kisah hidup anak kedua Soeharto, Sigit Haryo Yudanto. Sigit disebut gemar menyepi. Terkadang, berminggu-minggu ia mengurung diri di salah satu hotel di Bali. Sebelum Soeharto meninggal, Sigit juga disebut jarang berkumpul dengan anggota keluarga Cendana yang lain. Di artikel itu ditulis, Sigit adalah tipikal putra Soeharto yang pendiam. Dia cenderung menutup diri dari hiruk-pikuk media massa. Cuma satu kegiatannya yang membuatnya tak menghindar dari wartawan, yaitu aktivitasnya di bidang olahraga. Sigit adalah pendiri klub sepak bola Arseto pada 1978. Peran dia di klub bola inilah yang kemudian mengantar Sigit menjadi ketua harian Liga Sepak Bola Utama pada 1980-an. Sigit pula lah yang merintis PSSI Garuda. Di tangannya, tim PSSI menempati posisi kedua dalam kompetisi Piala Raja di Thailand pada 1983. Di dunia usaha, Sigit pernah berbisnis dengan Gubernur Sumatera Utara mendiang Raja Inal Siregar. Sigit adalah pemegang saham di PT Victor Jaya Raya, perusahaan pengembang hunian mewah di Medan. Modal perusahaan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Nah, pada 1996, utang perusahaan itu tercatat mencapai 200 miliar rupiah. Tapi kredit macet itu tak pernah dipersoalkan karena pengaruh keluarga Cendana. Barulah setelah Soeharto lengser pada 98, kasus Sigit muncul ke permukaan. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pernah mempersoalkan kredit macet perusahaan Sigit. Tapi Sigit tetap tak tersentuh. Bahkan ia tak pernah memenuhi panggilan jaksa di Medan. Pada 2018, Kejaksaan Tinggi Medan sempat kembali menguak kasus itu. Tapi, rencana itu mendapat tentangan dari anggota DPRD Sumatera Utara. Mereka khawatir Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara akan bangkrut. Akhirnya, kasus ini pun menguap begitu saja. Di artikel berikutnya yang berjudul Bagai Menunggu Jam Pasir, Tempo menuliskan kisah anak ketiga Soeharto, Bambang Trihatmojo. Saat ayahnya lengser, nama Bambang seolah hilang ditelan bumi. Namanya kembali mencuat ketika majalah Forbes Asia edisi Desember 2007 menyebut Bambang merupakan orang kaya ke-33 di Indonesia. Forbes menghitung nilai kekayaan Bambang mencapai 1,9 triliun. Sebagian besar kekayaan itu berasal dari kepemilikan perusahaan Bambang, Asriland, di Global Mediacom. Global Mediacom waktu itu merupakan nama baru Bimantara, konglomerasi yang dirintis Bambang sejak ia masih berusia 28 tahun. Sejarah Bimantara memang fenomenal. Awalnya, grup bisnis ini hanya bergerak di bidang perdagangan,
Tapi dengan cepat, mereka menggurita. Perusahaan ini merambah bisnis asuransi, rumah mewah, konstruksi, televisi, perhotelan, transportasi, perkebunan, perikanan, otomotif, makanan, kimia, dan pariwisata. Setidaknya, pernah ada 56 perusahaan yang bernaung di bawah beberapa induk perusahaan Bimantara. Menurut analis Goi Xiaohong, seperti dikutip di artikel Tempo, bisnis Bimantara bisa melejit karena mendapat banyak perlakuan istimewa. Bimantara lah yang pertama mendapat lisensi jaringan seluler GSM melalui Satelindo, yang kemudian dijual ke Indosat. Perusahaan ini juga yang paling dulu mendapat izin mendirikan stasiun televisi swasta di Indonesia, RCTI. Pada era 90-an pun, Bambang pernah memonopoli perdagangan jeruk di Kalimantan melalui PT Bima Citra miliknya. Kita lanjut ke kisah anak keempat Soeharto, Siti Hediati Haryadi, yang dikenal juga dengan nama Titi. Kisah Titi ditulis Tempo dalam artikel berjudul Balik ke Kancah Bisnis. Pada masa kekuasaan ayahnya, nama mantan istri Prabowo Subianto ini berkibar lewat bendera Grup Daya Tata Matra dan Grup Maharani. Di bawah dua perusahaan induk itu, sekitar 9 sektor bisnis pernah dirambah Titi. Tulang punggung bisnis Titi bergerak di sektor perdagangan dengan 5 perusahaan yang ia miliki. Sektor lain yang juga menjadi tumpuan kerajaan bisnis Titi ialah sektor jasa keuangan dan investasi. Di sini bernaung 8 perusahaan, termasuk 3 perusahaan lainnya adalah PT Bank Industri, PT Bank Putra Sukapura, dan PT Bank Universal. Di sektor keuangan ini pula, Titi dulu pernah mesra berkongsi bisnis dengan 2 sejawatnya, Tito Sulistyo dan Haritanu Sudibyo. Bersama Tito, Titi mendirikan PT Pentasena Arta Sentosa yang bergerak di bidang jasa keuangan dan investasi. Dengan Haritanu Sudibyo, Titi pernah bersinggungan ketika menjadi pemegang saham PT Bakti Investama pada 1997. Waktu itu, Bakti Investama merupakan satu-satunya kendaraan bisnis keluarga Tanu Sudibyo. Uniknya, pada 2008 itu, Haritanu Sudibyo justru berseteru dengan kakak Titi, Mbak Tutut, gara-gara urusan kepemilikan saham TPI. Oh ya, 2 mal terkenal di Jakarta, Mall Taman Anggrek dan Plaza Senayan merupakan bagian bisnis Titi saat itu. Mall Taman Anggrek dibangun Titi bersama Grup Mulia, sedangkan Plaza Senayan dibangun Titi bersama adik Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. Mungkin dia menjadi anak Soeharto yang jalan hidupnya paling berliku. Pada awal 2000-an, Tommy diburu polisi dan keluar masuk pengadilan. Ia bahkan pernah dipenjara di Nusa Kambangan. Kisah Tommy ditulis Tempo dalam artikel berjudul Tetap Mumpuni Walau Dibui. Di artikel itu ditulis, Tommy dipenjara setelah ditangkap pada November 2001. Ia dituduh menjadi otak pembunuhan Hakim Agung Saifuddin Kartasasmita. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Tommy 15 tahun penjara. Dia terbukti melakukan 4 tindak pidana, yakni kepemilikan senjata api, kepemilikan amunisi, pembunuhan Saifuddin, serta melarikan diri. Putra kesayangan Soeharto itu dihukum kurung di Cipinang, Jakarta Timur. Pada 16 Agustus 2002, dia dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan, pendiri merek mobil Timor ini satu sel dengan Bob Hasan, yang merupakan kawan baik Soeharto. Sel Tommy di Cipinang dan Nusa Kambangan punya fasilitas lengkap dan istimewa, berbeda dengan sel tahanan lainnya. Saat berada di Nusa Kambangan, Tommy beberapa kali ke Jakarta, menjenguk sang ayah yang sedang sakit maupun untuk berobat. Pada Juni 2005, Mahkamah Agung mengkorting hukuman Tommy dari 15 tahun menjadi 10 tahun. Setahun kemudian, Tommy mendapat hadiah remisi 31 bulan. Meski menuai banyak protes, Tommy pun akhirnya melenggang bebas. Anak bungsu Soeharto adalah Siti Hutami Endang Adiningsih, yang akrab disapa Mami. Dia merupakan putri Soeharto yang paling low profile dan jarang disorot media.
Tempo menulis kisah Mami dalam artikel berjudul Si Bungsu yang Enggan Tampil. Meski jarang diberitakan, tapi pada era 2000-an, nama Mami banyak diberitakan saat memperkenalkan Taman Buah Mekarsari yang dikelola perusahaannya, PT Unggul Mekarsari. Perusahaan itu rupanya tak hanya mengelola taman buah. Wartawan George Yunus Adicondro pernah menulis artikel yang menemukan fakta bahwa induk perusahaan Mami, Manggala Krida Yuda, sempat berencana mengimpor pesawat tempur Sukhoi 30K dan helikopter Mi-17 dari Rusia untuk keperluan Angkatan Udara. Tapi, rencana itu batal. Padahal, negosiasi harga dengan Rusia sudah berjalan. Penyebabnya adalah Soeharto keburu lengser. Manggala Krida Yuda adalah perusahaan milik Mami yang banyak berbisnis peralatan militer. Sebelum era reformasi, perusahaan ini pernah mengimpor suku cadang pesawat Hercules senilai 15 juta dolar. Lalu, anak perusahaannya, PT Dwi Panggan Sakti Prima, juga mengimpor simulator pesawat senilai 30 juta dolar. Setelah Soeharto lengser pada 98, Mami sempat berurusan dengan pengadilan. Pada 18 Desember 2000, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Mami bersalah karena tidak melaporkan hilangnya pistol merek NAA kaliber 22 mm miliknya. Anak bungsu Soeharto ini pun sempat dijatuhi hukuman kurungan 10 hari dan masa percobaan 30 hari. Dinasti bisnis dan politik keluarga cendana itu kemudian banyak menimbulkan persoalan. Soeharto sendiri, pada 3 Agustus tahun 2000, ditetapkan sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi pada 7 yayasan yang didirikannya. Soeharto dituduh melakukan korupsi besar yang melibatkan penggunaan kekuasaan dan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi. Dari 7 yayasan itu saja, nilai korupsinya diperkirakan mencapai 1,7 triliun rupiah dan 419 juta dolar. Jumlah ini terkumpul selama periode 1978 sampai 1998. Lalu, bagaimana perjalanan pengusutan kasus korupsi Soeharto tersebut? Putar Balik Tempo akan mengulasnya dalam edisi lain. Saksikan terus Putar Balik hanya di kanal YouTube Tempo.co dan Spotify Putar Balik.